Temo tersenyum dan berkata, nanti Reka akan datang untuk bersujud dan minta maaf kepadaku. Jika Reka melihat aku mempermainkan mantan kekasihnya, hatinya pasti akan terasa sangat sakit, haha. Astina buru-buru berkata, Tuan Muda Skyes, aku harus mengatakannya, idemu benar-benar bodoh. Aku sejak awal sudah menjadi musuh Reka, dan sekarang dia sangat berharap aku mati. Jika kamu menindasku, itu hanya akan membuatnya lebih bahagia. Namun, aku punya ide yang bisa membuat Reka merasa mati lebih baik daripada hidup. Temo berkata dengan terkejut, oh, apa idemu? Katakanlah. Pada saat ini, ponsel Temo berdering. Panggilan dari Monica. Dia dengan cepat menjawab. Di telepon, Monica memberitahu seluk-beluk masalah ini satu persatu kepada Temo. Setelah Temo mendengarkan ini, jantungnya hampir meledak, langsung meraung di tempat. Reka sialan, memukul kakakku sampai masuk rumah sakit. Petrus sialan itu, tidak hanya tidak membantu kakakku membalas dendam, dia bahkan berpihak pada Tokia. Dia tidak layak menjadi kakak iparku. Sial, benar-benar berpikir orang keluarga Skyes aku bisa ditindas sesuka hati. Astina berpikir, kemudian dengan cepat mengerti sebab dan akibat dari masalah ini. Pertama, Reka memukul Temo sampai masuk rumah sakit. Kemudian Temo meminta kakaknya pergi menghajar Reka untuk membela dirinya. Tapi tidak disangka, Reka juga memukul kakaknya sampai masuk rumah sakit. Kakak Temo adalah istri Petrus. Mereka ingin Petrus menegakkan keadilan, tetapi tidak disangka, Petrus malah berpihak kepada Tokia. Meskipun tidak jelas mengapa Petrus berpihak kepada Tokia, tetapi ini bukan poin pentingnya. Poin pentingnya, Astina sekarang bisa meminjam tangan Temo untuk membalas dendam terhadap Tokia dan Reka. Astina segera memikirkan rencana yang cerdas. Dia berkata, Temo, apakah kamu tahu mengapa kakak iparmu berpihak pada Tokia? Bahkan membiarkan dia bertanggung jawab penuh untuk proyek besar seperti Lovely City. Temo berkata, apakah kamu tahu alasannya? Katakanlah. Astina berkata, bukankah itu karena pelacur kecil Tokia memiliki hubungan dengan kakak iparmu? Dia sebenarnya adalah orang ketiga kakak iparmu. Masyarakat saat ini, status orang ketiga jauh lebih tinggi daripada istri sah. Sial. Temo dengan marah menghempaskan ponselnya, gadis kecil itu berani mencurangi kakakku. Sejak awal aku sudah merasa dia memang bukan orang yang baik. Astina menghibur, Tuan Muda Skyes, kamu tidak perlu khawatir. Aku percaya Tuan Eropah dan Tokia bersama, hanya karena menginginkan suasana baru. Tunggu setelah periode manis ini berakhir, dia secara alami akan menendang Tokia dan kembali ke kakakmu. Dan sekarang, aku punya cara cepat untuk mengakhiri periode manis dan biarkan Petrus berpihak di sisimu lagi. Temo segera bersemangat dan tertarik, katakanlah. Astina, menurutmu, jika kamu meniduri Tokia, apakah Tuan Eropah akan membencinya dan menjauhinya? Tentu saja, Tokia berinisiatif untuk menjalin hubungan denganmu karena kamu muda, banyak uang dan memiliki kesehatan yang baik. Temo sedikit merenung, lalu mengacungkan jempol, cerdik, benar-benar cerdik. Namun, Reka selalu mengikuti Tokia sepanjang hari, jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Astina, ini sangat mudah. Aku tahu Reka memiliki sahabat baik bernama Draven. Dia sakit parah, tetapi tidak tahu Reka mengirimnya kemana untuk pergi berobat. Orang tua Draven masih tinggal di pedesaan. Kamu bisa mencarinya di kampung halamannya, dan katakan saja orang tua Draven dalam masalah besar. Dengan kepribadian Reka, dia pasti akan pergi ke kampung halaman Draven untuk menjemput orang tuanya. Bukankah kesempatan kita ada di sini? Temo menepuk kepalanya, wah, kamu memang pelacur kecil yang berbahaya. Baik, lakukan saja seperti itu. Astina, lebih baik segalanya berjalan dengan lancar, hari ini kita bertindak langsung saja. Kamu bertanggung jawab untuk membuat Reka pergi, dan aku bertanggung jawab untuk membawa Tokia keluar. Saat ini air liur Temo hampir mengalir keluar. Meskipun dia membenci Tokia,
tetapi dia harus mengakui bahwa sosok Tokia masih sangat seksi. Apalagi kulitnya lembut, begitu lembut hingga bisa mengeluarkan air. Haha, bagus jika banyak air. Keduanya sangat cocok dan beraksi secara terpisah. Renovasi gedung markas Tomota Group berjalan dengan tertib. Bagaimanapun juga, itu adalah bangunan pertamanya. Tokia masih sangat mementingkannya dan selalu mengawasi dan mengarahkannya secara pribadi. Reka juga datang untuk membantu. Katanya membantu, tetapi sebenarnya, karena dia tidak tenang jika Tokia hanya sendirian, lalu dia datang untuk melindunginya. Tokia melakukan pemeriksaan dan menemukan ada satu dinding yang tidak rata. Dia tidak ingin merepotkan para pekerja, jadi dia mengambil peralatan dan bersiap untuk menambahkan lapisan dempul untuk meratakan dinding. Dulu di pabrik batang baja, demi menghemat uang, Tokia sering melakukan pekerjaan memperbaiki dinding seperti ini. Reka buru-buru melangkah maju dan meraih alat di tangan Tokia. Sudahi, biar aku saja. Kamu, seorang gadis, bagaimana boleh melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Tokia tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Reka, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa aku lakukan kecuali melahirkan anak. Puff, Tokia tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, seorang petani berkulit gelap berjalan masuk dari luar pintu. Hei, Reka, kamu ternyata ada di sini. Petani itu berkata dengan terkejut. Reka menoleh dan melirik pihak lawan, sedikit bingung. Dia sepertinya tidak mengenal orang ini. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Petani itu berkata, hei, kenapa kamu bahkan tidak mengingatku lagi? Aku adalah paman keduanya Draven. Reka akhirnya sedikit ingat saat dia menyebutkan paman keduanya Draven. Di waktu SMA, setiap akhir bulan, Reka tidak punya uang untuk makan. Draven sering mengundangnya makan di rumahnya dan menghidangkan makanan terbaik di rumah untuk dia. Dia sudah melihat paman kedua Draven ini beberapa kali. Kesannya terhadap paman kedua tidak begitu baik, karena dia memandang rendah keluarga Draven, sering menghina orang tua Draven, dan bahkan memukuli Draven. Reka ingat dengan jelas, ada 1 tahun kaki ayah Draven patah, dan semua uang di rumah dibawa untuk mengobati kaki ayahnya yang patah, benar-benar sangat miskin. Demi melayani dirinya, Draven hanya bisa pergi ke ladang jagung rumah paman kedua untuk mengambil jagung yang empuk. Dan pada akhirnya, secara kebetulan, dia ketahuan oleh paman kedua. Paman kedua memukuli Draven itu, seluruh tubuhnya terluka dan sekarat. Pada akhirnya, ayah Draven yang kakinya patah, langsung berlutut, barulah paman kedua membiarkan Draven tetap hidup. Reka sangat penasaran, setelah bertahun-tahun berlalu, kenapa paman kedua datang mencari dirinya lagi? Apakah datang untuk berlindung pada dirinya? Paman kedua melihat alat-alat di tangan Reka dengan senyum sinis, dan berkata, Reka, bukankah kamu seorang siswa berprestasi? Mengapa kamu bekerja sebagai tukang batu? Namun, pekerjaan ini tidak buruk. Aku dengar gaji siswa berprestasi tidak sebaik gaji buruh. Kebetulan rumah lamaku perlu diperbaiki. Aku bisa menjaga bisnismu. Sepertinya dia tidak datang untuk berlindung pada dirinya. Reka langsung ke intinya, ada apa kamu mencariku? Paman kedua mengangguk, tentu saja ada hal lain, kalau tidak, buat apa aku ke sini? Orang tua Draven itu sakit parah dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Tapi aku dengar kamu mengirim Draven ke suatu tempat untuk perawatan. Draven tidak ada, jadi hanya kamu yang bisa membantu merawat orang tua Draven. Kalau tidak, pasangan tua itu akan coati. Reka mengangkat kepalanya, menatap paman kedua dengan penuh arti, dengan penuh pemikiran. Apa yang dikatakan paman kedua, Reka sedikit curiga. Benar saja, paman kedua merasa sedikit frustrasi karena tatapan mata Reka. Dia melanjutkan, kamu sebenarnya ingin merawat orang tua Draven atau tidak? Jika tidak, beri aku sejumlah uang, aku akan meminta seseorang untuk merawat mereka. Lagi pula, Draven sudah dibawa pergi olehmu, jadi kamu harus menggantikan Draven untuk memikul tanggung jawab memberi nafkah.
Reka tersenyum, aku memiliki hubungan persaudaraan dengan Draven, orang tuanya adalah orang tuaku, aku akan pergi. Tokia, aku akan pergi menemui orang tua temanku. Ingatlah untuk makan secara teratur dan jangan terlalu lelah. Tokia mengangguk, pergilah. Jika kondisi medis di desa tidak memungkinkan, bawa saja ke rumah sakit kota, biaya pengobatannya kita yang bayar. Reka menyentuh kepala Tokia dan pergi dengan paman kedua. Begitu mereka berdua pergi, Astina berjalan masuk. Melihat dia, Tokia langsung menjadi cemas. Astina, kenapa kamu ada di sini? Astina memandang Tokia, matanya sedikit memerah. Tokia, aku ingin memohon sesuatu padamu. Tokia menjadi lebih gugup, jangan-jangan kamu ingin aku mengembalikan Reka padamu. Adegan di saat Astina berlutut dan memohon Reka untuk bersatu kembali terakhir kali masih teringat dengan jelas. Astina menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Tokia, kamu sudah salah paham. Hati Tokia yang cemas akhirnya tenang. Sekarang dia sudah menumbuhkan rasa ketergantungan pada Reka. Jika tidak ada Reka di sisinya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkan jalan di masa depan. Kamu datang memohon apa padaku, katakanlah, Tokia berkata. Astina, Tokia, hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku ingin mengundangmu untuk merayakannya bersamaku.